Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Meski berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, korupsi masih tetap ada sampai saat ini di Indonesia, yang membuat berbagai dampak dari pembangunan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Nah, pada reportase kali ini kita akan menggali fenomena korupsi di Indonesia yang masih terjadi saat ini dari berbagai sudut pandang dari beberapa mahasiswa dan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita sudah berada di Desa Pelosok Kandang dan menemukan narasumber mahasiswa dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, di sini dengan Mas siapa? Mas Yusuf, Mas Yusuf. Oke. Semester berapa ya? Satu. Oke, baik. Saya ingin bertanya sedikit boleh ya? Boleh. Nah, bagaimana pendapat Anda sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa tentang korupsi yang masih terjadi di Indonesia? Wah, parah sih Mas korupsi. Parah. Terlalu banyak banget. Uang pajak yang harusnya bisa buat untuk memfasilitasi rakyat malah dipakai untuk hal yang tidak, penyalurannya juga nggak benar. Kalau udah ke tahap harus reformasi kayaknya. Harus direformasi ya, Mas? Iya. Oke. Jadi bagaimana menurut Anda, apakah pendidikan anti korupsi sudah cukup diberikan di lingkungan sekolah atau di kampus? Saya rasa kurang ya Mas, kurang efektif pendidikan kayak gitu. Soalnya kan korupsi atau tidaknya itu tergantung individunya. Saya itu juga ngeliat korupsi itu nggak dilakuin cuma satu orang, tapi sekelompok orang. Jadi kayaknya walaupun orang tersebut nggak korupsi, tapi dia itu lingkungannya ada orang-orang yang korupsi, kayaknya dia bakal ikut terlibat gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apa peran mahasiswa dari gerakan anti korupsi ini? Justru mahasiswa itu jadi penggerak Mas. Penggerak buat rakyat-rakyat awam itu untuk menjelaskan apa sih korupsi yang ada di Indonesia itu, biar rakyat itu mengetahui, nggak hanya dibodohi oleh orang-orang aja gitu loh. Dan mahasiswa itu diharapkan bisa nyari solusi cara untuk menangani korupsi ini Mas. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda melihat penggunaan media sosial sebagai sarana kontrol publik terhadap korupsi? Media sosial sebagai kontrol Ya. untuk melihat orang-orang yang korupsi gitu ya. Bagaimana perilaku pejabat dari kontrol korupsi tersebut? Bisa banget Mas, media kan orang-orang sekarang tahu siapa yang korupsi, siapa yang enggak kan itu dari media-media yang memberitakan ya Mas. Tapi kayaknya pemerintah juga mulai mengawasi media dan memblokir orang yang mengkritik pemerintah gitu ya Mas. Jadi ya perlu suara yang lebih lah. Tapi efisien ya dari Efisien banget sosial media. Oke, internet baik. paling efisien. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas ya, apa harapan Anda terhadap masa depan Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi? Ya semoga KPK bekerja lebih keras dan masyarakat kita itu sadar akan betapa bahayanya korupsi. Kan korupsi sendiri kan dimulai dari yang kecil-kecil, bahkan masyarakat kecil sendiri banyak yang korupsi kan Mas. Saya harap mereka itu sadar gitu loh Mas, nggak semena-mena gitu pakai uang rakyat itu hal yang tidak. Kalau bisa sih presiden itu juga ikut turun tangan menghukum, jangan hanya hukuman ringan, hukuman berat itu pencopotan jabatan, pecat gitu langsung Mas. Oke, baik, terima kasih ya Mas ya. Terima kasih. Itu tadi pendapat dari salah satu mahasiswa dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung semester 1 yakni Mas Yusuf ya. Dari pembahasan tadi sangat menarik ya, karena menurutnya itu korupsi di Indonesia itu masih sangat parah, masih belum bisa dijadikan negara yang bisa memberantas korupsi dengan cara yang baik. Oke, baik, kita akan langsung lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu dari salah satu tokoh masyarakat. Oke, halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Ahmad Satrio Salahuddin, reporter wawancara. Kali ini kita akan lanjut untuk wawancara narasumber yang berikutnya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah berada di rumah salah satu warga
di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Oke, langsung aja kita masuk ya. Let's go. Baik pemirsa, kita sudah bersama salah satu warga di sini. Dengan siapa Ibu? Ini Ibu Hani ya. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya Ibu. Boleh sini bertanya beberapa pertanyaan di sini. Menurut Ibu bagaimana pendapat atau pandangan Anda tentang fenomena korupsi yang masih terjadi di Indonesia? menurut aku kayaknya sudah menjadi tren favorit. Tidak tradisi. Jadi sudah terlalu parah ya Bu ya. Oke, baik. Oke, dampak korupsi yang paling dirasakan Ibu itu apa sih? Barang-barang itu naik sebulan itu. Oke, jadi yang paling dirasakan adalah barang-barangnya itu yang harganya semakin signifikan naik. Oke, baik. Lalu menurut Anda, apakah penegakan hukum soal korupsi ini sudah cukup ketat di Indonesia ini? Belum, saya salah belum ketat. Oke, karena sudah terlalu parah juga ya, jadi makanya tentu saja belum ketat ya untuk menurutnya Ibu Hani ini. Oke, bagaimana? Kumpul ke atas dan ke bawah. Saya juga lupa itu. Oke, Lanjut ke bawah. kumpul ke atas terjun ke bawah. Lanjut. Oh, lancip ke. Oh ya. Oke, baik. Di atas itu enggak begitu dia iya ya iya Ya terlalu diurus ya, atau mungkin pemerintah itu masih hukumnya itu masih terlalu lemah untuk para koruptor ya, jadi masih belum bisa dikatakan sempurna. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa langkah yang paling realistis menurut Ibu untuk mengatasi fenomena korupsi yang masih ada di Indonesia ini? ya berantas saja. Oke, berantasnya itu dalam bentuk seperti apa menurut Ibu sendiri? Ya kalau bisa itu yang rakyatnya itu kalau jangan suka dia itu loh, jangan suka apa Disuap gitu ya. gitu. Oke. Kalau mau jadi apa tuh jadi pejabat ya jangan suka menyuap gitu loh. Oke, baik. Jadi evaluasi diri untuk para masyarakat dan juga agar tidak mudah untuk disuap untuk para pejabat-pejabat gitu ya Bu ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, pertanyaan yang terakhir ini Bu ya, bagaimana Ibu melihat peran pemerintah daerah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas? Jadi pemerintah daerah itu bagaimana perannya untuk desa ini mungkin? Mana ya? Kurang tuh. Kalau pemerintah daerah itu ya biasa-biasa saja dia ya. Ya biasa-biasa saja ya menurut Ibu ya. Jadi pemerintah yang dikritik Ibu itu pemerintah yang mana itu? Pemerintah kalau di daerah Tulungagung mungkin yo kurang juga menurut nih cara apa nih Untuk bagaimana Ibu? transparansinya tuh loh. Oh, transparansinya itu kurang ya? Iya. Oke, baik. Jadi kalau pemerintah daerah mungkin Ibu kurang tahu ya, karena transparansinya itu masih tidak ada ya, bahkan tidak ada atau
masih kurang kurang. kurang saja Ibu ya. Oke, karena transparansinya di pemerintahan daerah, makanya salah satu warga ini termasuk Ibu Hani ini kurang tahu bagaimana kinerja dari pemerintah daerah sendiri ya. Jadi yang dikritik Ibu tadi adalah yang sudah viral-viral di berita ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin cukup sini saja ya untuk wawancaranya. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk waktunya, luangnya. Oke, begitulah pandangan dari salah satu mahasiswa dan juga salah satu warga yang ada di Indonesia tentang fenomena korupsi yang ada di Indonesia ini. Korupsi masih sangat mengakar dari pemerintah yang paling tinggi dan juga rakyat-rakyat kecil pun juga kadang masih melakukan yang namanya korupsi. Bahkan sangat mudah untuk dihasut atau disogok ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk reportase kali ini. Saya Ahmad Satrio Salahuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.